Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk proyek PTI. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fauzan dengan NIM 2023-31285. Dengan saya Muhammad Fatur Rahman Hafiz dengan NIM 2023-31288. Saya Nasar Ramanda dengan NIM 2023-31195. Oke, baik. Di sini kami akan memaparkan proposal Sterco dan kajian manajemen proyek mengenai modernisasi Hospital Information System berbasis Cloud Native dan Smart AI. Next. Oke, di sini ada pertanyaan project manager, yaitu teori dan pandangan praktis. Analisis mendalam mengenai faktor kegagalan proyek TI, manajemen scope creep, komunikasi stakeholder, kolaborasi agile, metodologi pelaksanaan, dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan proyek. Next. Selanjutnya, di sini merupakan ada 4 pilar utama kegagalan proyek TI dan fondasi kolaborasi tim. Yang penyebab utama kegagalan proyek TI itu, yang pertama ada scope dan planning buruk. Proyek berjalan tanpa project charter atau WBS presisi, memicu scope creep masif. Yang kedua, ada silo komunikasi, terjadi gap informasi tajam antara developer, manajemen RS, dan tim medis. Yang ketiga, ada change management lemah, penolakan dokter atau perawat akibat enggan mengubah habit kerja lama. Yang keempat, ada ekspektasi unrealistic, target waktu dan budget terlalu agresif tanpa mengukur kompleksitas. Terus di sini merupakan ada strategi kolaborasi tim efektif. Yang pertama ada workplace transparansi, menggunakan centralized agile board yang terintegrasi. Yang kedua ada agile ceremonies rutin, disiplin daily stand up, spirit planning, dan retrospektif mingguan. Yang keempat ada psychology safety, yaitu membangun budaya aman tanpa blame culture agar masalah terdeteksi lebih awal. Yang terakhir ada cross functional alignment, menyatukan sudut pandang tim teknis dan fungsional medis. Lalu di sini ada pengendalian scope creep dan peran komunikasi sebagai perekat. Yang pertama ada scope baseline dan RRTM, yaitu menyusun requirement traceability matrix dan WBS terintegrasi yang disetujui bersama oleh pimpinan RS dan development team di awal fase initiation untuk mengunci ruang lingkup utama. Yang kedua ada change control process, menerapkan change request from formal secara ketat. Setiap perubahan scope wajib melalui analisis dampak, cost, time, and risk, dan persetujuan formal change control board atau CCB. Yang ketiga ada prioritas Moskow, mengategorikan fitur secara rinci menjadi must have atau critical release, should have, could have, dan won't have untuk rilisan versi awal MVP. Oke. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Apakah suara saya terdengar, kawan-kawan? Dengar. Lanjut. Untuk pemilihan metodologi proyek dan peran strategis AI dalam PM, ini ada metodologi Agile versus Waterfall. Yang ini metodologinya itu ada karakteristik dan area aplikasi. Terus juga ada Agile Framework untuk kebutuhan dinamis, cocok untuk smart selection dan mobil paten mortal dan UI. Terus yang kedua ada waterfall model, ada regulasi ketat dan syarat pasti, cocok untuk core RME dan sekuritas dan infrastruktur dasar. Untuk pemilihan metodologi ini tidak bersifat absolut, melainkan harus disesuaikan dengan derajat, kapasitas, regulasi, dan dinamika fitur. Nah, ini adalah peran-peran AI dalam mengakselerasi PM. Ada predictive resource allocation. Ini adalah AI memprediksi workload tim dan mengantisipasi resiko burnout dan kemacetan tasks. Terus yang kedua ada automated risk assessment. Yang ketiga ada automated reporting. Lanjut, next. Ya, ini dia ada berkas usulan proyek TI. Ini
modernisasi HIS dan cloud dan AI. Next. Ada analisis proyek HIS tujuan, terus juga Scoopy dan stakeholder dan deliverables. Tujuannya untuk strategis proyek ini adalah memodernisasi infrastruktur HIS RS berbasis cloud dan natif yang scalable dan resilient. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi antrean rawat jalan sebesar 40% via mobile aplikasi dan AI early diagnosis. Terus yang ketiga ada menyediakan layanan smart teleconsultation berbasis video streaming. Terus ada ruang lingkup daily variables, Scoopy pengolahan RME, integrasi cloud, mobile pasien portal dan iOS Android, AI symptom checker, integrasi satu sehat dan payment gateway API. Terus juga ada key outputs. Ini dia ada HIS Cloud, integrated system, mobile pasien aplikasi dan dashboard analitik manajemen RS. Next. Ini dia ada 10 faktor kegagalan proyek TI. Ya ini pertama ada Scoopy manajemen. Terus juga faktor kegagalannya ada uncoder Scoopy crab. Untuk penjelasannya permintaan kustomisasi alur kerja medis dari berbagai divisi dokter secara berlebihan dan tak terkontrol. Yang kedua ada time management. Ya, faktor kegagalannya ada estimasi tidak realistis, mengabaikan waktu uji coba integrasi API sebagai kesehatan pemerintah satu set dan payment gateway dan seterusnya dari 3 sampai 10. Next. Nah, ini juga ada 10 juga risk register dan strategi mitigasi proyek HIS Cloud. Yang pertama itu ada resiko utamanya, ada data leak RME, penyebab utamanya adalah ada enkripsi, data lemah dan celah API, ada ST, ada SD, ada tingkatnya tinggi juga, strategi mitigasi terukur ini ada implementasi, enkripsi, AES dan 256 SSL atau TLS dan audit keamanan berkala. Juga ada yang kedua dan seterusnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membacakan terkait rencana perbaikan dan strategi eksekusi solusi proyek. Yang pertama ada komunikasi dan change management. Yang pertama ada daily sign up selama 15 menit, yaitu koordinasi harian via Slack ataupun Discord. Lalu ada UAP dan sosialisasi. Di sini kita melakukan uji coba berulang bersama perwakilan dokter ataupun perawat untuk memastikan adopsi sistem ini berjalan mulus. Yang kedua ada scope control dan monitoring, yang dimana MVP scope log-nya itu sendiri mengunci fitur utama di bagian rilis versi 1.0 dan fitur tambahan digeser ke backlog versi 2.0. Ketika Jira burden chart, yang dimana dapat memantau velocity pengerjaan tim secara objektif setiap kali sprint. Yang ketiga ada kualitas dan user feedback, yang dimana ada automated testing, yaitu penerapan unit integration dan stress testing sebelum rilis ke publik. Lalu ada CSAT and NPC evaluation, di mana CSAT dan NPC ini mengukur skor kepuasan pasien dan dokter via survei di dalam app harian. Di sini siklus peninjauan risiko berkala, yaitu risk register ditinjau secara berulang, secara mingguan atau weekly risk review oleh PM dan technical lead agar memperbarui mitigasi terhadap munculnya bahaya teknis yang baru. Kemudian di sini ada inovasi teknologi utama dan prototipe mobile patient portal. Yang pertama ada AI or ML early diagnosis, di mana ada symptom checker cerdas sebelum pasien membooking tiket antrian.
di mana nantinya akan mengarahkan pasien ke dokter spesialis yang tepat, atau di sini kita sebut sebagai smart triage, dan memberi insight prediktif bagi dokter. Yang kedua, ada cloud native serverless, di mana infrastruktur RMA ini terpusat dengan high availability senilai 99,9%, di mana otomatis auto scale ketika lonjakan trafik antrean lagi tinggi tanpa adanya resiko crash system. Yang ketiga, ada DevOps dan CI/CD pipelines, di mana ada otomatisasi pengujian dan deployment code dari developer ke cloud server, di mana dapat menjamin adanya zero downtime development saat pembaruan sistem. Kemudian di sini ada rencana perbaikan proyek, yang di mana ada roadmap eksekusi 6 bulan ke depan, di mana di bulan pertama itu kita melakukan requirement gathering, analisis alur kerja medis RS, dan finalisasi arsitektur cloud. Buat bulan kedua, kita mendesain prototipe mobile patient portal dan modul AI screening awal pasien. Bulan ketiga, DevCore modul HIS Cloud, integrasi DBRME, dan API satu sehat dari Kemenkes. Bulan keempat, kita melakukan pengembangan mobile apps terkait teleconsulting, AI diagnosis, dan payment gateway. Bulan kelima, di sini kita bakal nerapin sistem integration testing atau SIT, penetration testing, dan UAT bersama dokter. Dan buat bulan terakhir, di sini ada pelatihan dengan staff medis, deployment production cloud, dan sistem go live resmi. Oke, ini di sini ada prototipenya, desainnya. Di sini kita pakai 8 screen utama, dan di sini ada link prototipenya. Oke, di sini ada lesson learned utama dalam eksekusi proyek HIS modern, yang dimana ada strategic dan operational lesson terkait keterlibatan end user, posisi AI medis, kemudian ada security by design, ada standarisasi API, dan adanya agile adaptability. Kemudian buat bagian governance and infrastructure lesson, kita di sini ada scope control disiplin, find out scope cloud governance, ada dokumentasi komprehensif, kemudian ada dampak dengan change management, dan ada disaster recovery plan atau DRP. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Boleh ditutup oleh teman saya. Oke, baik. Mungkin sekian pemaparan proposal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.